belajar menghargai perbedaan agama itu sendiri. Nah, kita nggak tahu kan kenapa dia melakukan menghina sesama muslim, dan juga harus kita lakukan sebagai umat muslim ketika kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya saya sharing tentang tutorial handmade, hari ini saya ingin sharing tentang sesuatu yang lagi ramai dibicarakan di negara kita Indonesia, yakni tentang terkait penistaan agama. Dan saya di sini bicara hanya sebagai masyarakat umum, bukan ustazah, bukan apa. Semua yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan tontonan saya seperti YouTube, FB, TV, dan lain sebagainya. Nah, semoga penyampaian saya kali ini bermanfaat ya. Sekarang lagi rame ya dibahas tentang kasus dugaan penistaan agama yang sebelumnya juga beberapa tahun lalu juga bukan sering sih, tapi ada masalah tersebut tentang kasus penistaan agama ini. Dan apa sih yang harus kita lakukan sebagai umat muslim ketika kejadian tersebut terjadi? Dan semoga pembicaraan kita kali ini bermanfaat, dan kalau ada yang salah silahkan komen di bawah ya. Sebenarnya kasus ini pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, yakni seperti penistaan agama oleh Desak Made, Abu Janda, dan beberapa nama lagi yang terkait sama kasus dugaan penistaan agama seperti Pak Ahok dan nama lainnya. Nah, kali ini terjadi lagi kasus terkait dugaan penistaan agama oleh pendeta sekaligus YouTuber dengan nama akun Joseph Paul Zhang, seorang WNI, dan kita tentunya tidak menyukai tentang kejadian ini ya, dan berharap ada semacam tindakan dari pihak yang berwenang supaya kasus ini cepat terselesaikan. Dan apa sih yang harus kita lakukan sebagai umat muslim ketika hal seperti ini terjadi? Nah, menurut saya pada kejadian ini kita harus introspeksi diri, berpikir apakah kita pernah melakukan kesalahan terhadap pihak lain, terhadap agama lain. Kemungkinan iya, dan kita harus belajar untuk memahami perbedaan yang ada. Banyak sekali perbedaan yang ada di muka bumi ini, salah satunya pada saat ini adalah perbedaan agama, dan kita harus belajar menghargai perbedaan agama itu sendiri. Nah, kita nggak tahu kan kenapa dia melakukan hal ini. Bisa jadi ia Islamofobia karena pengalaman kecilnya, karena tindakan teman-temannya ke dia, atau tindakan orang lain ke keluarganya, atau seperti apa. Nah, hal tersebut membuat dia berani melakukan hal ini, karena saya yakin bahwa dia ini sudah memikirkan panjang apa yang akan terjadi sama dia nantinya. Dia harus melawan ribuan manusia yang beragama Islam. Jangan sampai kita mengekspresikan akidah kita dengan cara yang tidak baik, seperti menghina, menistakan orang lain, memfitnah, dan juga mempermainkan agama-agama orang lain. Kita tidak boleh seperti itu, karena nanti efeknya akan kembali ke kita. Dan dalam agama Islam sendiri, Allah sudah menulis di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 108, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, itu jelas berarti kita tidak boleh menghina, mencaci agama lain. Kita harus menghormati mereka sebagai umat manusia juga di dunia ini. Banyak sekali yang saya perhatikan di FB dan di media-media lainnya, bahwa sesama Islam saling menghardik sesama Islam, menghina sesama Islam. Harusnya kita tidak boleh melakukan hal seperti itu ya. Itu artinya kita mencontohkan ke agama lain bahwa mereka juga boleh memperlakukan kita demikian, karena sesama Islam aja kita tidak bisa menjaga, apalagi orang lain, ya kan. Dan mereka pastinya berpikir bahwa Islam itu adalah agama yang diperbolehkan menghujat atau seperti apa gitu. Dan saya hanya bicara sebagai masyarakat umum ya. Saya melihat seperti itu di FB, di YouTube juga. Sesama muslim malah menghina sesama muslim, dan juga memfitnah sesama muslim. Haruskah demikian? Nah, semua kejadian ini sebagai jalan atau sebagai teguran untuk kita mengintrospeksi diri. Jadi maaf kalau kata-kata saya salah, dan mohon agar
komen dengan baik apabila ditemukan kata-kata saya yang salah ya. Dan itu saja, selamat berpuasa, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.